Pernahkah kamu bertemu seseorang yang jarang berbicara, yang duduk di sudut ruangan, memperhatikan, mendengarkan, dan hanya tersenyum tipis ketika diajak bicara? Banyak orang mengatakan dia itu pendiam banget ya. Tapi, sedikit yang tahu orang yang pendiam bukan sekadar tidak suka bicara. Mereka punya perjalanan batin, pola pikir, dan cara memahami dunia yang berbeda. Hari ini kita akan masuk ke dunia psikologi orang pendiam. Dunia yang sunyi, tapi penuh kedalaman. Dunia yang jarang terlihat, tapi kaya dengan makna. Satu, diam bukan berarti tidak punya suara. Orang pendiam sering dianggap tidak percaya diri. Padahal diam mereka bukan karena tidak mampu berbicara, melainkan karena mereka memilih kapan harus berbicara. Mereka tidak tertarik bicara hanya untuk mengisi kekosongan. Mereka berbicara ketika mereka punya sesuatu yang benar-benar penting untuk disampaikan. Sementara banyak orang berbicara dulu baru berpikir, orang pendiam berpikir dulu, baru bicara. 2. Otak mereka lebih aktif dari yang kamu kira. Dalam dunia psikologi, banyak orang pendiam termasuk tipe introverted, intuitive, dan deep thinker. Otak mereka selalu bekerja bahkan ketika tubuhnya terlihat tenang. Di balik wajah yang diam, ada analisis, ada evaluasi, ada pemikiran mendalam yang tidak pernah berhenti. Mereka memikirkan hal-hal yang sering diabaikan orang lain. Kenapa seseorang berbicara seperti itu? Apa motif di balik tindakan seseorang? Bagaimana perasaan orang di sekitarnya? Dan apa dampak dari setiap keputusan kecil? Bagi orang pendiam, setiap detail adalah data yang harus dipahami. 3. Mereka menghirup emosi lebih dalam. Orang pendiam cenderung memiliki sensitivitas tinggi. Mereka bisa merasakan suasana sebuah ruangan tanpa perlu berbicara. Mereka tahu kapan seseorang sedang marah, sedih, atau gelisah. Bahkan ketika orang itu berusaha menutupinya. Mereka menyerap energi sekitarnya, dan karena itulah mereka cepat lelah secara emosional. Berada di keramaian terlalu lama membuat mereka merasa kewalahan. Maka jangan heran jika setelah acara ramai, orang pendiam memilih pulang cepat atau menyendiri. 4. Social battery mereka lebih cepat habis. Ada istilah dalam psikologi, social battery, baterai sosial. Orang pendiam biasanya memulai hari dengan energi penuh. Tapi setiap interaksi sosial mengurangi baterai itu dengan cepat. Bukan karena mereka tidak suka orang, tapi karena otak mereka memproses semuanya lebih detail. Mereka butuh waktu sendirian untuk mengisi ulang energi. Bukan drama, bukan sombong, hanya cara mereka menjaga kesehatan mental. 5. Pendiam bukan antisosial, mereka selektif. Orang pendiam tidak membenci keramaian. Mereka hanya bijak untuk memilih dengan siapa mereka mau membuka diri. Dalam psikologi, ini disebut selective socializing. Mereka suka orang-orang tertentu, perbincangan tertentu, dan lingkungan tertentu. Mereka tidak merasa perlu memiliki banyak teman. Nas, mereka bukan tidak peduli, mereka memperhatikan dalam diam. Sifat orang pendiam yang sering salah dipahami adalah tidak peduli. Padahal, orang pendiam biasanya lebih perhatian daripada yang cerewet. Mereka memperhatikan ekspresimu, nada suaramu, hal kecil yang kamu pikir tidak penting. Mereka sering mengingat detail yang bahkan kamu sendiri lupa. Diam mereka adalah cara mereka menyerap, bukan mengabaikan. 7. Dunia batin mereka sangat kaya. Orang pendiam punya dunia batin yang jarang terlihat. Dunia yang penuh, ide-ide besar, fantasi, rencana, mimpi, analisa, dan renungan mendalam tentang hidup. Jika kamu masuk ke kepala orang pendiam, mungkin kamu akan terkejut betapa luasnya dunia mereka. Mereka memproses perasaan dengan lebih dalam. Mereka melihat makna di balik kejadian yang orang lain anggap sepele. Mereka memikirkan masa depan dengan detail, bahkan sering menyiapkan percakapan yang belum terjadi. Itulah sebabnya orang pendiam seolah lebih dewasa dalam berpikir. 8. Kerentanan tersembunyi, mereka mudah overthinking. Karena selalu berpikir mendalam, orang pendiam rentan. Overthinking, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri. Takut menyakiti perasaan orang, terlalu memikirkan masa depan. Mereka jarang mengekspresikan beban mereka, sehingga banyak yang tidak tahu bahwa mereka justru memikul lebih banyak di dalam hati. Kadang mereka menangis tanpa suara, karena diam adalah cara mereka merawat luka. 9. Mereka lebih suka mendengarkan daripada didengarkan. Salah satu kekuatan terbesar orang pendiam adalah mereka pendengar yang sangat baik. Ketika kamu berbicara, mereka benar-benar mendengarkan. Bukan sekadar menunggu giliran untuk bicara. Mereka ingin memahami apa yang kamu rasakan. Bukan sekadar membalas dengan pendapat mereka. Mereka menyerap ceritamu, menganalisa, dan mencoba memberi solusi yang tepat. 10. Mereka tidak suka konflik. Orang pendiam cenderung menghindari pertengkaran. Bukan pengecut, tapi karena konflik membuat energi mereka terkuras habis.
Mereka lebih memilih diam daripada berdebat, lebih memilih menjauh daripada beradu argumen. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah cara mereka menjaga kedamaian batin. 11. Ketika mereka berbicara, dengarkan. Ada hal penting yang perlu kamu tahu. Orang pendiam mungkin jarang bicara, tapi ketika mereka memutuskan berbicara, itu berarti mereka benar-benar ingin kamu mendengar. Kalimat mereka lambat tapi penuh makna. Tidak banyak tapi jujur. Tidak keras tapi dalam. Seringkali, kata-kata orang pendiam adalah kata-kata yang paling masuk akal. 12. Kekuatan besar orang pendiam. Banyak tokoh besar di dunia adalah orang pendiam. Ilmuwan, pemikir, seniman, penulis, dan pemimpin spiritual. Mengapa? Karena orang pendiam punya kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. 1. Observasi tajam, mereka melihat detail kecil. 2. Pemikiran mendalam, mereka memikirkan langkah sebelum bertindak. 3. Kreativitas tinggi, banyak ide muncul dari kesunyian.